Sebenarnya gue lebih sibuk karena kalau jadi teman kita perlu tahu nih sebenarnya kalau di stock broker itu tuh menarik. Stock broker itu menarik karena kerjaan kita selesai ketika jam bursa itu selesai. Jadi besok Oke. itu udah mulai baru di sana. Bahkan kalau teman-teman misalnya kayak teman-teman di corporate nih, kalau teman-teman gue kayak di bank, di manufaktur gitu ya, kalau dia cuti sebulan, balik-balik kantor itu kerja numpuk, kan gitu kan. Hmm. Nah, kalau di stockbroker enggak, kita cuti sebulan, pas balik ke kantor, mulai dari nol, nggak ada pendingan. Nggak ada pendingan. Kenapa? Karena Ada semua, yang backup ya? ya kan, ya kan ada yang backup, itu yang pertama. Kedua, semua urusan harus sudah settle T plus 2 kan, waktu itu T plus 3. Jadi pada dasarnya udah nggak ada pendingan. Nggak ada pendingan istilah, itu perusahaan itu belum settlement tuh, lu cuti kelamaan. Nggak mungkin, kan gitu kan. Nggak mungkin. Nah, jadi kalau di stockbroker itu, kerja itu relatif enak lah. Relatif enak, tapi ketika udah masuk ke usaha pribadi, usaha sendiri, itu pada dasarnya eh, apa ya, waktu lebih unlimited sih. Jadi untuk mikirin kerjaan, mikirin besok mau ngapain, mikirin gue mau bikin program apa dan lain sebagainya, itu kadang itu nyita waktu banget, bahkan bisa jadi sampai bergadang-bergadang, kadang-kadang bisa seperti itu gitu loh. Dan gue yakin ini nggak cuma terjadi di gue, tapi juga terjadi di semua orang yang berwirausaha sih di situ. Ya, jungkir balik ya. Mungkin balik. Oke. Terus kemudian awal awal lu bentuk GS gitu ya, pada akhirnya Galeri Saham lu bisa full time di situ. Ya. Eh, Satu hal yang gue pengen tahu, yang lu pikir GS ini akan jadi apa sih? Akan jadi platform yang seperti apa sih eventually gitu kan ya. Dengan lu full time di situ gitu ya. Lu punya impian menjadikan GS ini gimana sih, Bro? eh Sebenarnya awal tuh Galeri Sam tuh kan ketika gue di stockbroker, ketika di company kedua ya. Jadi tadinya awalnya kita mau arahin Galeri Sam tuh sebagai marketing tools untuk orang-orang misalnya buka online trading gitu loh. Buka online trading dan lain sebagainya. Cuman ternyata pas di perkembangannya kita melihat malah kebutuhan orang yang ke galeri saham itu bukanlah buka rekening saham waktu itu. Itu tahun 2009 2000 sampai 2011 tuh. Jadi kebutuhan orang ketika bertemu galeri saham itu adalah mereka mau cari solution. Mereka mau cari Oke. apa ya, perbaikan. Karena nggak sedikit dari mereka yang datang ke kita itu gue ada saham nyangkut nih, gue ada kondisi gini nih, gue ada pokoknya semua tentang nyangkut-nyangkutan, istilah seperti itu. Dan di sana gue akhirnya Hmm. gue terbuka gitu loh, bahwa wah gila, orang yang nyangkut itu tuh ternyata banyak juga ya gitu loh, banyak juga, nggak terjadi di klien gue institusi gitu loh. Di institusi mereka kalau beli saham blue chip, BCA, BRI, Mandiri, Telkom, seturun-turunnya balik lagi kok, blue chip kan kayak gitu kan. Hmm. Tapi ternyata Ya, habis ketika kita perkara lah ya, bicara tetap akan naik gitu. iya, naik lagi gitu loh. Jadi merem, pusing dikit sebulan, tapi itu udah naik lagi gitu. Cuma kalau retail itu ternyata mereka sampai kasih portfolio ke kita tuh nggak sedikit gitu loh. Pak, ini gimana sih, harus ngapain gitu kan ya. Itu sahamnya, wah gila, itu banyak sekali saham yang gua nggak tahu itu Hmm. mereka punya gitu loh, dan posisinya lagi merugi semua. Nah, jadi akhirnya di sana yang tadinya awalnya kita pikir, oh oke, ini galeri saham adalah untuk buka rekening saham, tapi ternyata karena yang datang di kita itu adalah orang-orang yang udah lebih experience, yang sudah ada pengalaman dan sudah ada dapat untung, ada tapi ada yang nyangkut juga ada. Akhirnya kita memang melihat, oke, kita mau nggak mau kita lebih ke arah consultant gitu, advisor, Oke. consultant, yang Oke. which is memang bisnis model kita adalah tipenya membership atau subscription di sana. Dimana nanti setiap Hmm. member dari kita Oke. bisa konsultasi untuk portfolio dia, mereka harus ngapain, dan apa ya istilahnya, dan bisa ngikutin terus gitu nantinya. Oke, jadi itu servisnya dari day one sampai yang sekarang itu bisa dibilang
masih konsisten ya, sama ya. Masih konsisten. Kita banyak fitur baru, tools baru, tapi secara apa ya? Secara filosofi masih sama, yaitu sebagai professional advisor. Oke, keren keren. Oke, yuk tahan dulu sebentar. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang Oke. coba aku baca ya dari Marsigit 3. Nah ini oke nih. Waktu memutuskan keluar kerja, persiapan uang berapa kali pengeluaran bulanan? Thank you. Oke. Menarik nih bro. Jadi gini. Jadi pertama, sebelum ketika masih kerja dan ketika sudah berjalan bisnis, gue juga kan investasi di saham. Investasi jangka panjang ada, lalu trend following itu juga ada gitu. Jadi memang menghitung-hitung gitu loh, bahwa apa? Bahwa adalah ketika kita udah nggak ada pendapatan dari pekerjaan yang tipenya fix, gantinya di mana gitu loh. Gantinya adalah dari, kalau yang gue hitung adalah pertama dari dividen tahunan. Dividen tahunan dari saham yang gue invest, itu kira-kira bisa cover berapa persen dari kebutuhan bulanan. Itu yang pertama. Kedua adalah dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnisnya juga gue dapat berapa. Dan dari sisi trading, portfolio gitu. Dari portfolio kira-kira setiap tahun tuh rata-rata tumbuh berapa sih gitu kan. Nah, habis punya hitung ya pada dasarnya udah oke gitu loh. Jadi istilahnya tanpa disadari sudah tersiapkan gitu loh. Tanpa disadari sudah tersiapkan. Karena gue tipenya ada hasil keuntungan dari trading, ada income dari pekerjaan dan lain sebagainya. Memang gue tipenya tipe nabung gitu loh. Tipe nabung, dan syukur-syukur memang arahnya ke arah investasi gitu. Jadi kalau ditanya punya tabungan berapa banyak, pada dasarnya gue lebih fokus di replacement income-nya seberapa banyak gitu, teman-teman. Replacement dari income. Oke. Jadi memang gue financial planner memang minimum adalah 6 kali biaya hidup bulanan kan gitu kan. Tapi pada dasarnya ketika kita gue nggak menjadi consideration harus 6 kali. Kenapa? Karena fokusnya udah lebih ke replacement dari income yang gue lepas di sana, itu ke cover di yang di sini nggak. Dari sisi trading, investasi, dividen, dan dari sisi bisnis dan lain sebagainya, masuk ya udah, artinya go for it gitu loh. Kurang lebih gitu. Semoga jadi intinya kalau ngelepas, yes, thank you. Yuk, semoga terjawab nih. Jadi yang namanya pengeluaran gitu ya, tetap akan ke cover karena ada pergantian dari income yang baru kan gitu intinya, ya kan? Betul. Jadi tetap tidak memakai dana cadangan atau dana darurat gitu ya. Dana cadangan atau darurat ini tetap masih full karena sudah digantikan sama source of income yang baru gitu ya. Betul. Oke, keren. Terus kita ambil lagi dari floor, ada yang nanya. Iwan Chandra ya, awal Pak Rio bakar jembatan, apakah Pak Rio waktu itu sudah bisa profit secara konsisten baik trading maupun investing? Gimana yuk? Oke, jadi profit konsisten dari trading itu mustahil. Mau cari, gue mau resign, gue punya uang 1M, gue mau untung 5% per bulan, itu mustahil. Sorry to say, tapi itu mustahil. Tapi konsisten dari hasil investasi, yes. Jadi misalnya, teman-teman punya 1 miliar gitu. Teman-teman punya 1 miliar udah kekumpul, dan itu dalam bentuk saham blue chip, misalnya dia selalu tiap tahun bagi dividen. Dividennya, let's say, average total itu adalah misalnya 6% per tahun dari modal. Artinya dari 1 miliar, 60 juta kan, setiap tahun, setiap bulan April misalnya. Nah, dibagi deh, 60 juta dibagi 12, artinya kan 5 juta. Itu bisa konsisten, hasil itu. Tapi kalau bicara hasil trading, tergantung kondisi. Karena ada bulan-bulan kita bisa ambil posisi dan nyimpan, ada juga bulan-bulan market jelek, kita lebih baik jangan ngambil posisi di sana. Jadi istilahnya apakah bisa profit konsisten dari investing? Yes, tapi dari trading enggak di sana. Jadi dari trading itu adalah tipenya nunggu ada momen baru ikutan, dan itu nggak bisa dibilang
harus konsisten karena nggak mungkin. Itu semua momentum. Gitu bro. Oke, thank you. Mudah-mudahan terjawab ya yang udah dijelasin sama Rio. Kemudian kita ambil sedikit agak awal nih. Ada Yoga Astawa. Ini nanya soal saham nih bro. ANJT. Secara valuasi murah dan fundamental bagus. Kira-kira apa jeleknya saham ini? Mau dijawab? Gue belum Soal lihat ANJT? sahamnya sih. Udah lama banget sih. Grafiknya lagi naik atau lagi turun ya. gue no comment gitu. Jadi gini. Valuasi murah, nggak ada masalah. Apa jeleknya dari saham ini? Jeleknya adalah kalau harganya nggak naik. Poinnya di sana. Jadi mau Bener dibilang sih. sebagus apapun, semurah apapun, tapi kalau harga nggak naik, itu jelek di sana. Itu sama aja kayak kita punya batu akik. Zaman batu akik ya. Yeah. Ini batu luar biasa keren banget nih, bagus banget nih. Lagi turun aja harganya. Lu bisa jual nggak? Nggak bisa. Bagus nggak batunya? Bagus. Opini dia yang bilang bagus. Padahal market nggak menghargai di sana. Poinnya gitu. Karena satu hal sih, gue dulu pas tahun 2009, gue punya pengalaman dengan company yang murah, bagus, salah satu yang terbesar, tapi hancur ternyata, gitu loh. Dan gue cukup banyak belajar sih di sana. Jadi itu adalah sahamnya, jangan sebut merek lah ya, perkapalan. Gitu. Gue tahu. Tahu kan? Depannya B ya. Ya nggak sih? PBV di bawah 1, nomor 3 terbesar di dunia, mau akuisisi company nomor berapa terbesar dunia Di Norway. isu dan sebagainya. Di Norway kalau nggak kan? salah. Ya. Ya, company Norway gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang hancur-hancuran. Itu salah satu lesson paling berharga buat gua, sehingga membuat gua itu nggak gampang percaya sama rasio, story dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, ini point of view yang menarik gitu ya. Jadi kalau gue boleh simpulin antara yang believe market is always right versus market is always wrong, lu pasti believe market is always right, gitu ya? Yes, betul. Ya kan? Itu udah apa ya? Itu udah darah daging deh itu. Nggak, itu udah belief, harus kayak gitu. Jadi di stock market itu belief kita tuh adalah harus market is always right di sana. Itu yang paling penting. Karena jadi kalau bukan kita bisa yang always right gitu ya, harus bukan market. kita yang always right gitu loh. Kalau kita di rumah kita, ya kita is always right. Gue bilang apa lu harus ikut. Istilah gitu kan, ekstrim ya kan. Tapi kalau di market, siapa lu? Itu. Jadi pada dasarnya stock market sih untuk teman-teman ya, sih stock market tuh kadang tempat self reflection itu bisa benar adanya gitu, di stock market. Wah, mereknya langsung di reveal nih, Rusli 8579. Wah, hebat tebakannya. Mantap, Bro Rusli.